Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Romansyah, NIM 19060122. Saya jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan membacakan hasil resume Ekonomi Pembangunan 2, yaitu tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Yang pertama yaitu persoalan keseimbangan. Salah satu masalah yang penting dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan pembangunan ekonomi yang upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar negara di masa kini maupun masa mendatang. Yang kedua, perencanaan pembangunan. Perencanaan menurut Waterstone adalah suatu kegiatan yang diorganisir secara sadar dan terus-menerus dalam usaha untuk memilih alternatif terbaik yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Rencana Pembangunan Nasional adalah usaha pemerintah secara segera untuk mengkoordinasikan secara langsung dengan pengawasan dan berkesinambungan untuk meningkatkan variabel ekonomi bangsa yang ditentukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Yang ketiga, proses perencanaan. A. Penyelidikan. Ada proses pelaksanaan penyelidikan yang dilaksanakan di Kecamatan Tambalang dalam rangka merencanakan pembangunan dilaksanakan sebelum masa kembang kecamatan, yaitu masa kembang kelurahan yang ada di Kecamatan Tambalang. Tim yang dibentuk oleh Kecamatan Tambalang terdiri dari 12 dan dibagi menjadi 2 tim punya fungsi sebagai pendamping. Selain itu, tim tersebut yang melakukan penyelidikan dengan cara menggali informasi-informasi. B. Perumusan masalah. Dalam pelaksanaan di Kecamatan Tambalang, dalam merumuskan permasalahan yang telah didapat dari proses penyelidikan sebelumnya diselesaikan dengan yang ada di setiap bagian di Kecamatan Tambalang, agar nantinya lebih mudah diidentifikasi sesuai dengan permasalahan yang berbeda, seperti permasalahan kemiskinan ataupun kesehatan. C. Perumusan tujuan. Dalam pelaksanaan perumusan tujuan dilakukan pada perencanaan pembangunan di Musrembang, Kecamatan Tambalang adalah satu tujuan jangka pendek, yaitu tahunan dengan mengikuti tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan pada tingkat atas, yaitu pemerintah Kota Semarang. D. Menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Program dan kegiatan yang dihasilkan dalam proses Musrembang di Kecamatan Tambalang tidak sangat jelas dan detail apa saja program dan kegiatan yang akan dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur, jalanan, sarana, dan prasarana, atau kegiatan budaya seperti wayang tertera jelas pada dokumen perencanaan. E. Menentukan anggaran. Pada pelaksanaannya pada proses anggaran perencanaan pembangunan di Kecamatan Tambalang dengan terkhusus Musrembang Kecamatan sebagai medianya, telah dihasilkan alokasi dana untuk program dan kegiatan yang diinginkan dilakukan dalam dokumen perencanaan dengan jumlah nominal tertentu. Dari jumlah nominal tersebut juga telah diberikan keterangan siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana tersebut. 4. Kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar. Alih-alih perencanaan menurut Mungko Suboroto, kegagalan pemerintah disebabkan oleh 4 hal, yaitu informasi yang terbatas. Yang kedua,
pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta. Ketiga, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Yang keempat, hambatan dalam proses politik. Sekian dari hasil resume saya. Jika ada salah jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.